Selamat datang di Dunia Kartun Uncovered, tempat di mana kartun masa kecil berubah jadi misteri yang tak pernah kamu sangka. Siap uncover sisi gelap di balik dunia penuh warna? Yuk kita mulai. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul-betul. Wah. Oke, siap. Kencangkan sabuk pengaman kewarasan Anda, karena kita akan terjun ke lubang kelinci yang lebih dalam dari sumur di sebelah rumah Tok Dalang. Coba gue tanya, apa yang ada di pikiran lo kalau denger nama Upin dan Ipin? Pasti mikirnya soal bocah kembar pelontos yang hidupnya damai, tentram, kerjaannya cuma ngejar ayam sama bikin Kak Ros naik darah kan? Salah besar coy. Gimana kalau gue bilang, semua yang lo tonton itu cuma fasad. Cuma sampul buku dongeng yang isinya horor psikologis. Gimana kalau gue bilang, ada satu episode yang hilang. Bukan hilang kesimpan di folder lain, tapi sengaja dihapus dari muka bumi ini. Episode ini, konon katanya, adalah kunci dari semua misteri terbesar di kampung durian runtuh. Episode yang ngejelasin kenapa dua kurcaci ini kepalanya licin kayak bola biliar, dan mungkin kenapa mereka tinggal sama Opah dan Kak Ros, bukan sama orang tua mereka. Buka matamu siap terbang jauh, ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun uncovered. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Oke, kita mulai dari yang paling jelas, yang bahkan Fizi si mulut lemes itu pun pasti kepikiran. Lo pikir botak itu pilihan gaya? Style? Biar aerodinamis pas lari ngejar layangan? Hello, mereka itu anak-anak, bukan anggota boyband K-pop yang lagi wamil. Coba lo pikir, nggak ada satupun adegan mereka lagi potong rambut, atau Opah lagi ngomel, Upin, Ipin, itu rambut udah gondrong, potong sana. Kenapa? Karena rambut mereka emang nggak bisa tumbuh. Ini bukan botak biasa, ini adalah sindrom pelontos permanen. Sebuah gejala, bukan pilihan. Gejala dari apa? Sabar, kita baru pemanasan. Ini gila sih, di setiap episode lebaran, semua orang kumpul sama keluarganya. Si Ehsan dengan bapaknya, yang intan payung. Si Fizi sama ibunya. Bahkan Mail si kapitalis cilik itu punya ibu yang dia bantu jualan. Lah, Upin Ipin, mana bapak ibunya? Pernah disebut mereka udah meninggal. Oke, fine. Tapi aneh nggak sih? Nggak ada satupun episode ziarah kubur yang proper. Nggak ada foto mereka dipajang gede-gede di ruang tamu. Nggak ada obrolan mendalam soal, ayah kalian dulu suka banget makan durian ini. Nggak ada. Seolah-olah eksistensi mereka sengaja dihapus dari memori. Dan siapa yang paling mungkin jadi penjaga memori ini? Kak Ros itu galak bukan karena PMS bro. Dia itu penjaga, sipir penjara memori. Dia galak biar Upin Ipin gak nanya-nanya aneh. Dan Opah, oh Opah, nenek yang kalem dan bijaksana ini adalah the architect, sang dalang dari semua ini. Senyumnya itu senyum orang yang menyimpan rahasia tingkat negara. Orang pun rindu juga dengan mak abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Ke bagian yang bikin lo pengen ngecek ulang semua episode di YouTube. Yeay. Itu baru. Sadar gak sih, mereka itu gak pernah tua. Mereka selamanya di Tadika Mesra, gak pernah naik kelas ke SD, apalagi SMP. Teman-temannya itu-itu aja. Musim durian datang dan pergi, lebaran datang dan pergi. Tapi mereka tetap jadi bocah 5 tahun yang hobinya nyusahin orang. Ini bukan karena produksinya males bikin desain karakter remaja,
Ini adalah time loop. Kampung Durian Runtuh itu semacam penjara waktu. Dan buktinya ada di dialog mereka sendiri. Ingat episode di mana Ipin tiba-tiba bilang, Penatlah kena marah je. Kalau ada abang, mesti dia tak marah. Macam abang Is. Baik je main dengan kita. gila. Itu bukan deja vu biasa coy. Itu adalah glitch in the matrix. Itu adalah momen di mana programnya error. Di mana si subjek eksperimen, maksudnya si Ipin, hampir sadar kalau dia mengulang hari yang sama terus-menerus. Dan siapa nama karakter paling mencurigakan di kampung itu? Tok Dalang, The Puppeteer. Hello? Kurang jelas apa lagi coba? Namanya aja udah ngasih spoiler. Dia yang ngendaliin semua wayang di kampung itu. Dan wayang utamanya, ya dua bocah botak kesayangan kita ini. Tunggu. Sebentar. Gue mau lo berhenti mikir sebentar. Lo pernah perhatiin gak? Setiap kali ada masalah serius atau pertanyaan mendalam, Opa selalu punya jawaban bijak yang sifatnya menenangkan dan mengalihkan. Itu bukan nasihat. Itu adalah kode penenang. Itu adalah sistem riset. Sudah, jangan dipikirkan. Ayo makan ayam goreng. Itu cara dia buat ngeribut sistem mereka biar gak error lagi. Nah, ini nyambung ke legenda itu. Di tahun 2009, di sebuah forum internet antaberantah, ada sebuah blog post dari akun anonim. Judulnya, Episode Terakhir Upin dan Ipin yang Sebenarnya. Di postingan itu, si anonim ini ngaku dia adalah mantan intern di Les Kopak. Dia bilang, ada satu file episode yang diberi label "Jangan dibuka". Karena penasaran, dia buka. Dan isinya bukan kartun anak-anak. Episode itu katanya full hitam putih. Menceritakan sebuah kecelakaan mobil di jalanan sepi. Ada ayah, ibu, dan dua anak kembar. Mobilnya ringsek. Dan di akhir episode, hanya diperlihatkan dua batu nisan kecil berdampingan, lalu kamera bergerak ke sebuah rumah sakit di mana seorang nenek dan seorang gadis remaja sedang menangis di depan ruang laboratorium. Besoknya, blog post itu hilang, akunnya hilang, gak ada screenshot, gak ada arsip, lenyap kayak ditelan black hole, dihapus paksa. Pertanyaannya, oleh siapa? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Gue punya beberapa teori gila buat kalian. Teori A, simulasi arwah, purgatori. Upin, Ipin, dan orang tua mereka memang sudah meninggal dalam kecelakaan itu. Kampung Durian Runtuh adalah sebuah limbo atau alam barzakh yang diciptakan oleh opah dalam kesedihannya. Sebuah dunia ideal di mana cucu-cucunya bisa tetap hidup selamanya. Semua teman-temannya, Fizi, Ehsan, Mail, hanyalah proyeksi dari arwah anak-anak lain atau sekadar NPC, non-player karakter, untuk melengkapi dunia itu. Botaknya kepala mereka, simbol bahwa mereka bukan lagi manusia seutuhnya. Teori B, eksperimen cloning, The Truman Show versi kampung. Ini favorit gue. Yang asli mungkin sudah tiada, tapi opah, yang mungkin adalah seorang ilmuwan jenius yang pensiun, berhasil mengkloning cucunya. Tapi hasilnya tidak sempurna. Cloning ini punya cacat. Mereka tidak bisa menua dan tidak bisa menumbuhkan rambut. Sindrom plontos permanen. Kampung Durian Runtuh adalah sebuah biodom raksasa, sebuah laboratorium observasi. Opah adalah kepala peneliti. Kak Ros adalah asistennya yang bertugas menjaga subjek tetap di dalam parameter. Tok Dalang, dia direkrut buat jadi sutradara yang mengontrol narasi harian. Semua warga kampung adalah aktor bayaran. Makanya Ehsan manja banget, Fizi mulutnya ember, Makyo matre abis. Itu bukan karakter, itu peran. Episode yang hilang itu dihapus karena itu adalah rekaman CCTV dari kejadian asli. Dan itu terlalu bahaya untuk dilihat publik.
Jadi lain kali lo nonton Upin dan Ipin lagi teriak, betul, betul, betul. Coba pikirin, apakah mereka benar-benar setuju? Atau itu cuma program yang lagi berjalan? Lain kali lo lihat opa senyum, coba pikir, apa yang sebenarnya ada di balik senyum penuh rahasia itu? Lo mungkin mikir, bro santai, ini cuma kartun bocah. Pikir lagi, karena mungkin dari semua teori gila yang gue sebutin, episode yang hilang itu dihapus bukan karena itu fiksi yang mengerikan, tapi karena itu didasarkan pada sebuah kejadian nyata. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover.